Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan mengenai informasi pelayanan apotek secara online, studi kasus apotek Jamus, Desa Meranggen, Demak, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dosen pengampu Nurwakidah Eskom MCS. Disusun oleh 1. Lita Dwi Lestari, 2. Anissa Maura Angelina, 3. Wahyu Putra Indra, 4. Putri Alia Patricia, 5. Ahmad Ridho Mulia. Program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang, 2021. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kami sebagai penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Kami sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurwakidah Eskom MCS selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan dalam laporan yang berjudul Informasi Pelayanan Apotek secara Online ini masih terdapat kekurangannya, baik dalam isi maupun penulisannya. Kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan oleh kelemahan dan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan kami, baik disadari ataupun yang tidak disadari. Dalam penulisan laporan ini, kami menyadari masih banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca perlu untuk disampaikan kepada kami, agar penulisan makalah selanjutnya akan lebih baik dan sekaligus sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Kami berharap makalah ini bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi pembaca pada umumnya. Informasi kinerja anggota kelompok. 1. Lita Dwi Lestari mengerjakan latar belakang dan desain sistem. 2. Anissa Maura Angelina mengerjakan kajian pustaka dan analisa kebutuhan hardware. 3. Wahyu Putra Indra mengerjakan desain data dan pembuatan logo. 4. Putri Alia Patricia mengerjakan tinjauan pustaka dan analisa kebutuhan software. 5. Ridho Mulia mengerjakan desain antarmuka dan analisa kebutuhan user. Bab 1 silakan dibacakan oleh Anissa Maura. Untuk bab 1, bagian pendahuluan, pertama adalah latar belakang. Pada zaman globalisasi ini, hampir seluruh aktivitas manusia tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi. Teknologi informasi ini merupakan suatu cara mengelola data dan informasi termasuk memproses, menyusun, mendapatkan, menyimpan, serta memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, dan akurat. Dalam dunia kesehatan, teknologi sangat bermanfaat untuk memudahkan ahli medis dalam menyelesaikan tugasnya. Tidak hanya ahli medis saja. Dengan adanya teknologi dapat mempercepat proses pengolahan data, administrasi, maupun data-data yang lain. Dalam dunia kesehatan tidak jauh dari yang namanya obat-obatan. Dokter tidak langsung memberi obat ke pasiennya, pasien harus mendatangi apotek dulu untuk mendapatkan obat yang diinginkan. Apotek memerlukan bantuan teknologi untuk membantu mengelola data obat. Dengan adanya teknologi ini, dapat membantu apoteker dalam mempersingkat waktu pencarian obat yang dibutuhkan oleh pasien.
Masyarakat tidak perlu bersusah payah pergi ke rumah sakit jika tiba-tiba mengalami masalah kesehatan, karena di apotek juga menyediakan konsultasi dan tentunya obat-obatan yang tersedia, lengkap baik stok dan jenisnya. Sering kita temui di apotek hanya sekedar sarana jual beli obat, di mana para pelanggan membeli obat yang dituju, kemudian membayar dan urusan pun selesai. Padahal terkadang pelanggan bingung bagaimana penggunaan obat tersebut, terlebih jika pelanggan belum pernah menggunakan obat tersebut. Selain itu, pelanggan yang datang juga membutuhkan kenyamanan secara psikis. Maka dari itu, kita dapat membuat aplikasi yang berguna untuk masyarakat maupun pihak apotek. Yang kedua, ada masalah objek atau apotek. Pertama, mengolah data keluar masuk obat-obatan masih dengan cara manual. Kedua, lingkup penjualan obat-obatan masih di wilayah sekitar saja. Yang ketiga, jika ada masyarakat yang berobat atau hanya konsultasi, harus datang ke apotek, tidak bisa melalui media perantara atau software layanan kesehatan. Untuk yang ketiga, tujuan penelitian. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, memudahkan pasien membeli obat-obatan dari rumah. Yang kedua, mempermudah petugas dalam melayani pasien. Itu yang ketiga, menyampaikan informasi terbaru melalui web atau aplikasi apotek agar masyarakat mengetahui informasi terbaru. Untuk yang keempat, ada manfaat penelitian. Yang pertama, mempermudah mengelola obat-obatan. Kedua, mempercepat transaksi. Ketiga, agar dapat menginput data supplier, data obat, serta lokasi display. Selanjutnya, untuk bab 2 akan diteruskan oleh Mbak Putri. Monggo. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, tujuan apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, tujuan apotek adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek. B. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek. C. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua, tugas dan fungsi apotek. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah A. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. B. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. C. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetik. D. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Yang ketiga, sarana dan prasarana apotek. Dalam sarana dan prasarana apotek diperlukan pelayanan secara online, website atau aplikasi yang bisa diakses masyarakat secara luas. Yang terakhir, email untuk konsultasi dengan apoteker. Apotek online. Apotek online tidak hanya berisi penjualan obat, tetapi juga menyediakan pelayanan online yang memudahkan masyarakat untuk mengakses dari rumah secara gratis melalui website atau aplikasi. Pelayanan apotek. A. Pelayanan resep. 1. Screening resep. Yang kedua, penyiapan obat. B. Promosi dan edukasi. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus berpartisipasi secara efektif dalam promosi dan edukasi. Pelayanan online. Apoteker sebagai caregiver diharapkan bisa melakukan pelayanan online dengan melalui website atau aplikasi untuk memudahkan masyarakat melakukan layanan dari rumah. Apoteker juga diharapkan dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk
kelompok lansia, dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Software apotek itu merupakan logo dari Apotek Jamus. Kemudian kajian pustaka akan dibacakan oleh Indra. Kajian pustaka. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menciptakan jenis-jenis peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Perusahaan telah dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnisnya. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat, dan mudah. Salah satunya adalah Apotek Jamus yang berkeinginan untuk menerapkan sistem penjualan berbasis web. Aplikasi yang menunjang kegiatan perdagangan melalui media komputer yang terhubung oleh jaringan internet biasa disebut electronic commerce atau e-commerce. Dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi dan informasi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital. Nasution dan Baidawi 2016. Sistem penjualan di Apotek Jamus masih dilakukan secara konvensional, artinya setiap pembeli harus datang ke apotek untuk melakukan transaksi pembelian dan lebih banyak pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi penjualan. Cara tersebut tentunya masih kurang efisien dan efektif dikarenakan ruang lingkup pemasarannya masih terbatas. Cakupan e-commerce lebih luas, tidak terbatas wilayah dan akan menghemat biaya dibandingkan dengan pembangunan cabang-cabang baru di luar kota. Dengan penggunaan sistem penjualan berbasis web atau e-commerce, Apotek Jamus berharap mampu untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan pendapatan penjualan, memudahkan dalam membuat data laporan penjualan dan dapat bersaing dengan apotek lainnya yang sudah menerapkan sistem tersebut terlebih dahulu. Sesuai dengan pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil tema penelitian ini dengan judul Informasi Pelayanan Apotek secara Online. Bab 3, silakan dilanjutkan oleh Mas Ahmad. Di bab 3 pembahasan 3.1 kebutuhan sistem. 3.1.1 analisa kebutuhan software. Spesifikasi perangkat lunak software yang digunakan dalam pembuatan GoLT adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini perangkat lunak softwarenya Windows 10 64 bit, keterangan sebagai sistem operasi. 2 dasar UML, keterangan sebagai desain data. 3 ada balsamic, sini keterangan sebagai desain interface antarmuka. 4 ada exam, sini sebagai sistem data. 5 ada Android Studio, di sini sebagai sistem operasi. 3.1.2 analisa kebutuhan hardware. Sini ada perangkat keras hardware prosesor, terangnya Intel Core TM i5 8265U CPU underscore
1,60 GHz dan 1,380 GHz. Kedua ada RAM, sini 8 GB. Ketiga ada keyboard, sini sturdy. Dan keempat ada disk, sini 500 GB. Kemudian 3.1.3 analisa kebutuhan user. Untuk mengoperasikan sistem ini diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pada bidang teknologi. Pihak yang dapat mengakses sistem pelayanan apotek online ini adalah 1. Apoteker sebagai admin, dan 2. Masyarakat umum. Lanjut ke 3.2 desain sistem. 3.2.1 desain data. Satu, Entity Relationship Diagram atau ERD. Tabel-tabel yang terdapat di dalam database dari perancangan situs web yang dibangun beserta relasi dan tipe datanya digambarkan dengan menggunakan ERD, yakni sebagai berikut. Sini ada member, mencangkup ID customer, nama, email, telepon, alamat, username, password, tanggal daftar atau profil. Member juga melakukan transaksi, meliputi kode transaksi, ID customer, status, tanggal order, ID kota, alamat pengirim, keterangan lainnya, dan cara bayar. Di sini ada kota, mencangkup ID kota, nama kota, dan ongkos kirim. Kota di sini memiliki transaksi dan juga detail transaksi yang meliputi jumlah pesan, kode transaksi, ID produk. Kemudian di sini ada konfirmasi transfer, meliputi kode transaksi, rekening, nama bank, tanggal transfer atas nama, jumlah transfer, catatan. Dan di konfirmasi transfer ini memiliki detail transaksi seperti ini. Kemudian detail transaksi ini memiliki produk. Produk ini meliputi ID produk, nama produk, harga produk, komposisi, indikasi, dosis, perhatian, efek samping, kemasan, harga, pabrik, ID kategori, deskripsi, gambar, stok. Dan produk ini memiliki kategori. Yang pertama ID kategori, dan subkategori. Dan kedua, the logical relational structure atau LRS. Di sini untuk kelas anggota ada 3 rangkaian, begin user, produk, dan pesan. Kelas anggota diharuskan untuk login user agar data bisa dimasukkan atau disimpan. Setelah selesai login, maka anggota dapat memilih produk sesuai kebutuhan dan melakukan pesan. Sini kemudian kelas admin diharuskan juga untuk login terlebih dahulu agar dapat memproses atau memasukkan data obat dan nama anggota. Kelas admin mencangkup 3 rangkaian,
yaitu login, produk, dan pemesanan. Kemudian 3.2.2 desain sistem. Use case. Ini ada dua aktor, admin dan customer. Di mana admin mencangkup input data obat, monitoring sistem, mencari obat, dan customer ini yaitu melakukan pendaftaran akun, login, mencari obat. Kemudian desain sistem. Ini adalah pemesanan online user. Pertama, start, lihat katalog obat, kemudian pilih berdasarkan kebutuhan, lihat detail obat, tambah ke keranjang belanja. Kemudian order sekarang, atau masih apabila ada keraguan, bisa lihat detail keranjang belanja. Apabila sudah sepakat, maka apabila mempunyai member bisa login, atau apabila belum member bisa registrasi kemudian login. Setelah itu, apabila sudah order sekarang, kemudian masuk ke cara pilih cara pembayaran. Di sini ada dua, transfer untuk mengisi form konfirmasi pengiriman, lihat detail pemesanan, melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian cetak atau simpan struk, dan finish. Dan apabila dalam proses COD, mengisi form konfirmasi pengiriman, lihat detail pemesanan, kemudian cek atau simpan struk, dan finish. Dalam sistem QLT ini dibuat menggunakan use case diagram, kemudian yaitu membuat diagram aktivitas yang berisi mengenai langkah-langkah user atau customer dalam membeli maupun memilih sebuah obat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Aktivitas ini terdiri dari pemilihan obat yang dibutuhkan, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Jika customer sudah memiliki akun, maka customer hanya perlu login saja untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi jika belum punya akun, maka customer harus registrasi terlebih dahulu. Customer bisa menggunakan dua cara pembayaran, yaitu bisa COD, cash of delivery, maupun transfer. Customer harus memberikan alamat yang sedetail mungkin agar pengirim berjalan dengan lancar dan meminimalisir kesalahan dalam proses pengiriman obat. Sini kemudian ada 3.2.3 desain terbuka. Ini contoh desainnya yang dibuat hanya sebagian saja. Ini halaman tampilan awal. Kemudian ini lanjut, apabila belum daftar, Anda bisa mendaftar dengan mengklik daftar. Kemudian akan mengisi ini nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, alamat, email. Kemudian daftar, maka yang akan muncul selanjutnya adalah password. Isi password, kemudian ulangi password dan masuk. Kemudian selanjutnya isi kode yang telah dikirimkan. Kemudian apabila sudah memiliki akun, bisa memilih masuk. Kemudian mengisikan nama lengkap dan password. Setelah itu masuk. Dan ini adalah tampilan dari pendaftar baru.
Kemudian ini halaman menunya. Ada macam-macam obat. Apabila ingin sesuai keluhan, bisa diklik saja sesuai keluhan, maka muncul seperti ini. Dan kembali, apabila ingin melihat obat-obatnya, contoh di sini ada paracetamol. Maka muncul seperti ini. Ada nama obat, harga obat, informasi obat, stok, deskripsi, indikasi umum, dosis, aturan pakai. Kemudian apabila ingin login menggunakan Google, maka bisa muncul seperti ini. Dengan mengetikkan email atau nomor HP, kemudian password. Apabila ingin masuk ini, apabila ingin masuk menggunakan Facebook, maka tampilannya seperti ini. Email atau nomor handphone, kemudian password, dan masuk. Ini adalah contoh-contoh dari detail obat. Kemudian selanjutnya untuk bab 4, penutupan akan dibacakan oleh Mbak Lita. Bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Dari pembahasan penelitian ini, penulis mencoba menyimpulkan pokok bahasan yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. 1. Dengan electronic commerce, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari, memberikan banyak pilihan produk dari beberapa merek, melakukan perbandingan secara cepat, dan pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara real-time. 2. Aspek manajerial dalam pembuatan laporan dapat memudahkan karyawan untuk mengelola laporan karena sudah terkomputerisasi dan secara online. 3. Aspek sistem dalam proses penjualan sudah menggunakan media komputer yang terhubung dengan jaringan internet, yaitu sistem penjualan berbasis web yang dapat memudahkan customer melakukan transaksi jarak jauh. 4.2 Saran. Berdasarkan penyusunan laporan dan kesimpulan di atas, maka hal-hal di bawah ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 1. Aplikasi sistem informasi penjualan dan pembelian obat sangat perlu diterapkan pada apotek Jamus, terutama dalam kegiatan pengolahan data transaksi penjualan dan pengolahan data pembelian obat, pengecekan stok obat dan obat kadaluarsa, serta dalam hal pembuatan laporan-laporan semuanya dibuat sesuai dengan kebutuhan pemakai. 2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, sistem informasi penjualan dan pembelian obat ini dapat dikembangkan lebih jauh, seperti dengan dibuatkannya sistem transaksi keuangan perusahaan meliputi untung dan rugi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.